Sobat Pesona Tulung Agung, pada kesempatan kali ini juga terdapat penyerahan cenderamata berupa buku pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Tulung Agung yang secara simbolis diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Tulung Agung. Kemudian acara dilanjutkan dengan dialog oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mengenai tujuan diadakannya dialog pemajuan kebudayaan di beberapa daerah, di mana salah satunya Kabupaten Tulung Agung ini. Lebih senang ingin mendengar pandangan, pendapat, dan juga jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, memang ini adalah sebuah lawatan ya, dimulai di Jogja, kemudian ke Pacitan, kemarin di Pacitan ke satu museum Song Terus, itu museum prasejarah kita, kemudian ke Ponorogo, sekarang masuk ke Tulung Agung, nanti nyambung ke Blitar, Blitar Malang, Malang Jember, Jember Lumajang, Lumajang Banyuwangi. Belum tahu apakah nanti langsung balik Jakarta apa menembus nanti ke Gilimanuk, Gilimanuk masuk Tabanan, Badung, ya, Denpasar, kemudian Kelungkung, Karangasem, ya. Itu rutenya begitu. Tapi belum tahu ini nanti di tengah jalan mungkin ada perubahan karena kegiatan di Jakarta. Mengapa saya melakukan perjalanan ini? Tidak lain upaya saya untuk mengenal dari dekat sejatinya kebudayaan itu pergerakannya di masing-masing daerah seperti apa. Dan tentu saja perjalanan singkat ini sangat terbatas kemampuan saya untuk menangkap. Jadi sangat senang ada kesempatan seperti ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang berasal dari masing-masing tempat ya, dan sudah melakukan begitu banyak hal yang sebagian informasinya sudah terekam di dalam dokumen ini yang disusun oleh teman-teman dari dinas. Jadi saya sangat senang, ini juga pasti akan memudahkan ya kami untuk menangkap apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selain itu, Hilmar Farid juga mengingatkan mengenai pentingnya menjaga budaya daerah. Ya, jadi kebudayaan menurut saya memiliki tempat yang sangat penting ya di dalam masyarakat kita. Nah, tugas dari kita semua ini kalau dijabarkan dengan mudah, sekarang sudah ada undang-undang yang memayungi kegiatan-kegiatan kita ya. Undang-undang itu namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Perintahnya sederhana saja, ada 3. Pertama, melindungi. Melindungi apa? Ya tentu melindungi kekayaan budaya yang kita miliki. Caranya bagaimana? Ya dengan pertama-tama mencatat dulu kekayaan itu ya. Konkret yang paling bisa dilakukan sekarang adalah membuat ini mencatat kekayaan budaya yang ada di wilayah Tulung Agung. Baru Tulung Agung loh, kita punya 514 kabupaten kota. Bayangkan kalau ditumpuk ini ya, itu baru catatan, dan saya kira juga belum semua. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu teman-teman mencermati juga ya, kalau ada yang belum lengkap kasih tahu Pak Kadis agar dilengkapi ya, karena Kota Bandung itu membuat seperti ini 1000 halaman ya. Dan saya yakin ya dari waktu ke waktu kalau ditambah, dicatat, dilengkapi informasi dan segala macam, ini akan menjadi tumpukan yang sangat besar. Jadi tugas pertamanya adalah melindungi kekayaan budaya kita. Dimulai dengan mencatat. Setelah mencatat, paham, tahu, baru kita bisa mencari jalan bagaimana caranya melindungi secara efektif ya, agar yang namanya kekayaan budaya kita ini tidak hilang ya. Kita sering mendengar, wah kebudayaan kita sudah diakui orang lain ya. Di Ponorogo kemarin itu sempat ramai karena ada pengakuan dari Malaysia ya, kemudian kebaya juga begitu ya.
Nah saya bilang, ya silakan kalau mau marah sama orang lain, tapi yang paling penting sebenarnya adalah introspeksi diri. Apakah kita yang memiliki kekayaan budaya itu sudah melakukan pelindungan atau belum? Lah kalau kita sendiri nggak melindungi, ya jangan heran kalau orang lain kemudian mengakuinya. Ya, jadi saya kira tugas penting ya bagi kita semua ini adalah melakukan pelindungan itu. Dalam isi dialog yang disampaikan oleh Hilmar Farid dapat ditarik beberapa poin penting. Salah satunya yakni implementasi dari pemajuan kebudayaan dimulai dari melindungi terlebih dahulu, lalu mengembangkan. Tentunya hal tersebut didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, Indonesia punya segalanya, pengetahuannya yang ada, tanamannya yang ada. Cuma yang sekarang bergerak ya untuk membangkitkan pengetahuan kita menjadi sesuatu yang bermanfaat secara ekonomi itu yang masih terbatas. Tugasnya siapa ya? Tugasnya Pak Kadis, tugas saya, tugas kita semua yang hadir di sini untuk memastikan itu bisa berkembang. Kalau ini jalan Bapak Ibu ya, memanfaatkan pengetahuan kita mengenai tanaman saja yang terkait dengan kesehatan itu luar biasa. Dan orang tua kita ini kan kalau pakai tanaman gak ada sisanya, ujung daun sampai akar semua ada manfaatnya itu. Lah tinggal dibantu dengan penelitian ya, ilmuwan-ilmuwan gitu ya, duduk bersama. Itu yang dinamakan pemajuan kebudayaan. Contoh ya, masih banyak contoh yang lain tapi nanti bisa sampai zuhur nggak selesai kita ya. Tapi Bapak Ibu bisa menangkap ya, itulah cara kita mengelola kekayaan budaya kita. Lindungi dulu, catat, pahami, kita tahu persis apa yang ada. Kalau perlu dibukukan seperti ini sehingga anak cucu kita nanti bisa belajar dari sini. Setelah dilindungi, tahu kekayaannya, kembangkan ya. Untuk apa mengembangkannya? Untuk dimanfaatkan. Nah, kalau ditanya isinya undang-undang pemajuan kebudayaan, ya itu pasal-pasalnya semua mengenai itu ya. Ditambah satu hal, kalau pelindungan, pengembangan, pemanfaatan ini mau berjalan dengan baik, maka tentu kita perlu tenaga dan lembaga yang mumpuni. Tanpa itu ya jangan harap pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bisa jalan dengan baik. Maka perlu ada yang namanya pembinaan tenaga dan lembaga. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelindungan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan, serta Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Loh, Pak Samsul sebelah mana tempatnya? Karena khusus yang namanya penghayat kepercayaan yang banyak hadir di sini dan juga masyarakat adat, maka direktoratnya juga berdiri sendiri. Ya. Sebegitu besar ya Bapak Ibu perhatian yang sekarang diberikan kepada para penghayat kepercayaan dan juga masyarakat adat ya. Dan kemudian juga ada satu direktorat khusus menangani film, media dan musik. Mengapa begitu? Ya karena sekarang ini boleh dibilang inilah tantangan terbesar yang kita hadapi sekarang. Bapak Ibu kalau perhatikan anak-anak kita menghabiskan waktu lihat HP itu ya, itu bisa 3-4 jam sehari, bahkan lebih. Artinya apa? 3-4 jam itu mereka terus menerima konten-konten audiovisual, bunyi ya, gerak dan seterusnya dari tempat seluruh dunia ini. Pengaruhnya terhadap kebudayaan itu luar biasa besar. Sekarang mungkin kita belum menangkap itu ya, tapi Bapak Ibu perhatikan 10-20 tahun lagi ya, sekarang sudah ada rumah sakit khusus untuk anak-anak yang kecanduan gadget itu. Sekolahnya sudah SMP, nggak bisa komunikasi. Kenapa? Karena sibuk ya. Lah ini kan nggak punya ketahanan namanya. Siapa yang harus membangun ketahanan? Ya kita.